Shalom sahabat inspirasi, kita akan membaca dan mendasari perenungan ini dari Ibrani 12 ayat yang ke-14 dan 15. Firman Tuhan berkata demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudaraku, menurut penulis surat Ibrani, akar pahit kehidupan adalah sesuatu yang dahsyat seperti kanker yang amat ganas, sebab dapat menimbulkan kerusuhan dan dapat mencemarkan orang lain. Benarkah akar pahit kehidupan dapat menimbulkan kerusuhan dan kekacauan? Sebut saja Hitler. Jika kita menelusuri catatan sejarah hidupnya, akan kita temukan bahwa kekejaman yang pernah dilakukannya dengan membantai jutaan orang Yahudi disebabkan karena Hitler memendam luka batin yang mendalam sejak masa kecilnya. Begitu juga pembantaian yang dilakukan keluarga Charles Manson. Semuanya disebabkan oleh akar pahit yang tumbuh di hati Charles Manson. Pembantaian kejam yang dilakukan keluarga Manson berasal dari satu sebab yang amat sepele. Kebencian Charles itu berawal dari ketidaksukaan seorang produser rekaman terhadap musiknya. Karena kecewa, Charles mengajak anggota keluarganya menyerang rumah produser tersebut. Akibatnya fatal. Semua korban yang tewas ternyata bukan produser rekaman, melainkan keluarga yang baru saja membeli rumah produser itu. Charles Manson terkejut, tapi apa daya, akar pahitnya telah membantai dan menghancurkan orang lain yang tidak mengetahui apapun tentang persoalan yang dihadapi Manson. Jika kita membaca kisah kehidupan para bandit dan gembong mafia di dunia, kita akan diyakinkan bahwa memelihara akar pahit sungguh amat merusak. Tidak hanya dalam dunia kejahatan, akar pahit dapat melahap korbannya, tetapi dalam kehidupan rohani pun akar pahit bisa bangkit melahap korbannya. Sebut saja Jim Jones, pimpinan sekte People Temple yang berhasil membujuk umatnya untuk bunuh diri secara massal dengan minum sianida. Atau David Koresh yang menjadi korban dengan pengikutnya pada tragedi Waco di Amerika. Moses David dengan Children of God-nya yang telah mencemarkan moral pengikutnya. Semuanya itu terjadi karena mereka memiliki akar pahit yang bermula dari kebencian akan kemunafikan di dalam gereja. Sayangnya kebencian itu berubah menjadi pembenaran diri dan dendam yang mendalam. Akibatnya mereka menghancurkan iman banyak orang. Setelah diteliti, ternyata tindakan brutal dan amoral yang terjadi semuanya berawal dari akar pahit kehidupan yang tidak pernah dibereskan dengan benar. Jika dosa bersarang dalam hati manusia, akibatnya jelas, kehancuran. Karena itu penulis surat Ibrani menasihatkan agar kita berusaha hidup damai dengan semua orang, hidup kudus, jangan cabul dan serakah, agar kita tidak ditolak Allah. Hanya Yesus yang dapat mengobati akar pahit kehidupan dengan kasih-Nya yang manis. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa dalam pengalaman hidup kami bisa mengalami ketersinggungan, mengalami kekecewaan, tetapi kami tidak mau menyimpan semuanya itu menjadi akar kepahitan. Sembuhkanlah dan ajarkanlah kami belajar untuk mengampuni dan melepaskan segala rasa dendam dan kebencian. Oleh karena Tuhan Engkau sudah mengampuni kami terlebih dahulu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.